Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang refleksi terhadap X sama dengan H. Kemarin kita membahas tentang refleksi terhadap X sama dengan Y, X terhadap X sama dengan min Y. Nah, sekarang ketika X sama dengan H, maka nanti H ini akan berubah menjadi angka. Misalnya seperti apa? Kita lihat ke sini. Pertama kita punya soal nilai A itu adalah X, Y. Berikutnya kita refleksi terhadap X sama dengan H. Bayangan dari si A nanti akan menjadi 2 dikali dengan nilai H dikurangkan dengan nilai X. Sedangkan Y-nya hanya pindah ke belakang. Oke, sekarang kita lihat dalam bentuk soalnya. Ketika ada si M, angkanya adalah 4,6. Berikutnya direfleksi terhadap X sama dengan 2, maka yang ditanya adalah bayangan dari si M itu seperti apa. Kalau dari bentuk contoh rumusnya, maka di sini pertama kalian kalikan angka 2 dengan angka H, berarti angka yang ada di atas tanda panah. Berarti 2 kalian kali dengan 2. Berikutnya kalian kurang dengan nilai X, berarti nilai yang ada di depan. Berarti kita kurang di sini dengan angka 4. Berikutnya koma nilai Y. Nilai Y adalah angka 6. Nah, berarti M aksennya 2 kalau dikali 2 hasilnya 4. 4 kalau dikurang 4 nilainya adalah 0,6. Ini untuk bayangan yang pertama. Sekarang untuk contoh soal yang kedua, kalian lihat di sini, kita punya nilai Q itu min 2,4 direfleksikan terhadap X sama dengan min 3. Berarti untuk bayangan Q ada angka 2 kalikan dengan min 3 kurangkan dengan min 2, angka yang di depan, koma 4. Nah, berarti di sini untuk Q-nya 2 kali min 3 hasilnya adalah min 6, sedangkan min kalau ketemu min hasilnya adalah plus. Kalau min 6 ditambah 2 hasilnya adalah min 4, belakangnya 4. Ini untuk bentuk yang pertama, yaitu refleksi terhadap X sama dengan H. Nah, sebelum saya melanjutkan ke materi berikutnya, saya akan memberikan token hari ini. Tokennya adalah 5 M besar P DR5. Oke, ini tokennya ya. 5 MP DR5. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kalau tadi refleksi terhadap X sama dengan H, kalau sekarang refleksi terhadap Y sama dengan H. Sama saja proses penyelesaiannya, kalau tadi yang berubah adalah bagian depan, kalau sekarang yang berubah adalah bagian belakang. Nah, sekarang kita coba untuk menjawab soal. Ketika kita memiliki nilai R 3,9 direfleksikan terhadap Y sama dengan 4, pertanyaannya masih sama, yaitu tentukan bayangannya. Berarti di sini kita tuliskan R 3,9, refleksinya terhadap Y sama dengan 4, maka penyelesaiannya R aksennya berarti X-nya cukup dipindahkan saja. Di sini ada angka 3, berarti 2 kalikan dengan nilai H atau yang ada di atas tanda panah yaitu angka 4, kurangkan dengan nilai Y yaitu angka 9. Oke, pintar. Nah, berarti sekarang kalau di sini angka 9, kita punya nilai R, kita punya nilai R berarti 3,2 kalau dikali 4, 8. 8 kalau dikurang 9 hasilnya adalah min 1. Nah, ini untuk yang pertama. Sedangkan yang kedua sama saja, berarti di sini kita punya nilai K itu 1,6 direfleksikan terhadap Y sama dengan min 3. Berarti kita punya K aksen, angka 1 atau angka X-nya pindahkan saja, sedangkan yang belakang kita proses 2 dikali min 3 dikurang dengan 6, gitu kan ya.
Berarti K aksen, ini 1 turunkan, 2 dikali 3 hasilnya min 6 dikurang 6, utang 6 bayar, kamu punya utang 6, utang lagi 6, maka sekarang kita punya min 12. Maka ini jawaban yang kedua. Sampai sini untuk refleksi Y sama dengan H dan X sama dengan H, sudah paham ya? Oke, sekarang kita punya dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Nah, di sini kita punya rumus ketika X, Y didilatasi, di sini ada 0, K karena kita didilatasi dengan 0,0, maka di sini yang diambil adalah 0, K. K di sini nanti adalah skala. Nah, untuk bayangannya tinggal kalian kalikan nilai X kalikan dengan si K dan nilai Y kalikan dengan si K juga. Jadi nanti ada perkalian antara X kali K, Y kali K. Nah, sekarang kalau kita punya soal seperti ini, kita punya L, itu angkanya adalah 3,4, dilatasi karena sekarang 0,0, berarti di sini kita punya 0, berikutnya dengan faktor skala 2, berarti kita punya di sini 0,2. Berikutnya untuk L aksen, tinggal kalikan saja. Angka 3 kalikan 2, berarti kita punya angka 6, sedangkan 4 kalikan 2, berarti kita punya angka 8. Maka bayangan yang pertama itu adalah 6,8. Bisa ya? Nah, untuk contoh yang kedua, kita punya titik H. Angkanya min 4,2 didilatasi terhadap 0,0, faktor skalanya adalah min 5. Berarti kita dapat tulis di sini, kita punya H min 4,2 didilatasi. Di sini ada 0, min 5 karena faktor skalanya adalah min 5, maka bayangan dari si H tinggal kalikan min 4 kali min 5. Min ketemu min hasilnya adalah plus. Berarti 4 kali 5 hasilnya 20, sedangkan 2 dikali min 5 plus ketemu min, maka dapatnya adalah min. 2 dikali 5 hasilnya adalah 10, maka ini hasilnya. Nah, untuk kalian yang masih bingung, Bu, kalau min ketemu min hasilnya apa, plus ketemu min hasilnya apa, sekarang gampangnya gini, kalian perhatikan. Ketika kalian mendapatkan tanda yang sama, misalkan plus sama plus atau min sama min, maka ini hasilnya adalah plus. Oke, tapi ketika kalian menemukan tanda berbeda, misalkan plus ketemunya dengan min atau min ketemunya dengan plus, maka ini hasilnya adalah min. Itu yang gampang ya. Jadi kalau tandanya sama hasilnya plus, kalau tandanya beda hasilnya adalah min. Paham ya? Oke, materi kita yang terakhir hari ini yaitu tentang dilatasi terhadap titik pusat A, B. Jadi bukan lagi 0,0, tapi A, B. Ketika nilai A, X, Y di sini dilatasi, karena kita titik pusatnya adalah A, B, maka kita tulis AB, K. K sama seperti tadi yaitu faktor skala. Maka penyelesaiannya nanti akan 2 kali penghitungan. Pertama ini untuk mencari nilai X, sedangkan yang belakang ini untuk mencari nilai Y. Nah, sekarang kita lihat di sini ketika A 9,5 didilatasikan terhadap 5,3 dengan faktor skala adalah 3, maka bayangannya berapa? Nah, ingat kalian pisahkan dulu mana X, mana Y, mana A, dan mana B. Ketika titik A, maka ini adalah untuk X, yang ini adalah untuk Y. Ketika didilatasikan terhadap, maka ini untuk si A, ini untuk si B. Faktor skala berarti ini untuk si K. Nah, sekarang kalau kita masukkan ke dalam rumusnya, berarti ada si A 9,5, berikutnya kita dilatasi, pertama A, B, berarti 5,3, berikutnya faktor skala atau K, berarti K-nya itu adalah 3. Maka untuk A aksen, berarti sekarang kita lihat, untuk nilai X, yang X adalah K dalam kurung, berarti K-nya tadi adalah 3,
dalam kurung nilai X-nya adalah 9, nilai A-nya adalah 5. Berarti untuk mencari nilai X bentuknya seperti ini. 3 dari nilai K, 9 dari nilai X, 5 dari nilai yang A. Oke, berarti kalau 9 dikurang 5 itu adalah 4, kalau 3 dikali 4 adalah 12. Sedangkan untuk mencari nilai Y, berarti K-nya 3, sedangkan Y-nya kita punya nilai 5, dikurang dengan nilai B-nya berarti kita punya 3. Nah, berarti 5 dikurang 3 itu 2, 3 kali 2 hasilnya 6. Maka untuk A aksen itu adalah 12,6. Maka ini bayangannya untuk soal yang pertama. Sekarang kita lihat, sampai sini paham dulu ya. Ingat kalian mencarinya satu-satu, X dulu baru Y-nya. Sekian terakhir. Kita punya B 7,4 didilatasikan terhadap 2,-5 faktor skala 2, yang ditanya adalah bayangannya. B berarti 7,4 kita dilatasi, berarti di sini pertama 2,-5,2 karena skalanya 2. Berarti untuk B aksen, pertama kita untuk mencari nilai X, tadi kita punya faktor skala 2. Berarti 2 dalam kurung nilai X berarti 7, kurangkan dengan nilai A berarti 2. Berarti 7 kalau dikurang 2 hasilnya 5, 2 kalau dikali 5 hasilnya adalah 10. Sedangkan Y-nya 2 dalam kurung nilai X-nya adalah 4, dikurang dengan nilai B, B-nya adalah -5, berarti 2 min ketemu min hasilnya plus, 4 ditambah 5 hasilnya 9, 2 kalau dikali 9 hasilnya 18. Maka bayangan si B itu adalah 10,18. Oke, sekian materi hari ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.